Mas Prima Jogja. Mas Prima Jogja MPJ Podcast mempersembahkan 30 Hari Bersuara 2022. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Prima Agus Setiawan dari Mas Prima Jogja MPJ Podcast. Masih dalam suasana 30 Hari Bersuara 2022. Di episode ke-25 kita membahas tentang oknum. Yang didengar pasti kata oknum konotasinya jelas, yang negatif, termasuk hal-hal yang sifatnya kriminalitas atau sifatnya yang menyusahkan orang. Dulu oknum-oknum ini ditemukan dalam beberapa tempat yang strategis. Entah oknum di sini, entah oknum di karyawan, entah apa, pengusaha atau yang lain. Tapi sekarang kok makin kesini kok makin ngeri. Semua yang ada di Indonesia terutama itu bisa berpotensi munculnya oknum. Lebih-lebih oknum di dunia pendidikan. Sik Mas Prima. Kok Mas Prima kok bisa bilang begitu? Apakah Mas Prima ngamati? Apakah Mas Prima jadi pengamat? Tidak. Mas Prima bukan pengamat, Mas Prima bukan jadi tukang kepo, tidak. Saat itu Mas Prima tidak sengaja mendengarkan radio ataupun mendengarkan video yang ada di ponsel atau mendengarkan YouTube yang isinya berita-berita di salah satu channel itu menjelaskan tidak hanya oknum-oknum yang ada di tempat strategis di tahun 90-an, tapi ada juga oknum-oknum yang ada di dunia pendidikan. Saya tidak menjelaskan secara rinci karena ini sama juga membuka rahasia. Oke, langsung. Banyak hal yang terjadi di dunia pendidikan saat ini, entah pendidikan formal maupun non-formal atau informal. Saya nggak habis pikir, kenapa kok ada oknum di sini, ya. Padahal dunia pendidikan ayam-ayam saja di tahun 2000-an hingga 2010 ke atas. Tapi kok 2020 sampai sekarang kok dunia pendidikan Indonesia diguncangkan oleh oknum-oknum yang ngeri. Dalam artian oknum-oknum yang sudah melampaui batas. Dari pendidikan formal saja, perguruan tinggi diguncangkan oleh kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang rektor di salah satu universitas. Belum lagi yang informal dan non formal, ya, yang mengguncangkan dunia pesantren di daerah Jawa Timur. Itu terjadi pemerkosaan salah satu santri putri ada di salah satu pesantren. Belum lagi ada salah satu tempat pendidikan Al-Quran atau apa itu di Jawa Barat, itu na'udzubillah min dzalik, di daerah Jawa Barat itu habis mencabuli 12 santri.
Ini sungguh miris ya, apalagi lembaga pendidikan keagamaan. Harusnya guru ataupun pendidik ataupun siapapun yang menyelenggarakan, ini pengurus sebuah yayasan, ya baik yayasan pendidikan formal termasuk juga pendidikan keagamaan, itu punya kode etik, punya aturan yang ketat, punya suatu konsekuensi di mana bila ada seorang pengurus yayasan ataupun pengurus ataupun organisasi dan juga pendidik yang melakukan pelanggaran kode etik pendidikan atau bahkan melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, dalam kata lain menjadi oknum itu tadi, hukumannya tidak tanggung-tanggung ya. Jadi perlu digarisbawahi, ternyata tidak hanya di instansi atau di tempat-tempat manapun oknum itu hadir, tetapi sekarang oknum menyambah oknum, berkembang biak di dunia pendidikan. Waspadalah teman-temanku yang sekarang mengabdi di lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, dan informal, dan juga teman-temanku yang ada di instansi terkait pendidikan. Selamat berjuang, selamat lancar semua, dan perjuangan menyelamatkan pendidikan Indonesia ini belum selesai, karena pasti di mana oknum ditemukan pasti banyak kasus-kasus yang ada di tempat lain yang belum terbongkar. Saya Prima Agustiawan, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Moth Prima Jogja.